Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Siti Hasanah dengan NIM akhir 025 dari Prodi Psikologi Islam kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan psikopatologi dalam perspektif Islam. Apa sih psikopatologi itu? Jadi, psikopatologi adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Bentuk-bentuk psikopatologi ada dua. Yang pertama, ada psikopatologi yang bersifat duniawi dan ada psikopatologi yang bersifat ukhrawi. Jadi, psikopatologi yang bersifat duniawi yaitu jenis-jenis penyakit jiwa atau mental disorder atau penyakit jiwa menurut penelitian Freud. Diyakini berasal dari tingkah ketidaksadaran jiwa yang disebut dengan keputusan kompleks. Yang kedua yaitu psikopatologi yang bersifat ukhrawi. Apa sih psikopatologi yang bersifat ukhrawi itu? Jadi, penyakit kejiwaan atau gangguan mental yang disebabkan oleh faktor spiritual dan agama, misalnya keresahan dan kekacauan yang terus terjadi karena dosa dan maksiat. Selanjutnya, ada 16 jenis faktor spiritual dan agama penyebab psikopatologi atau yang disebut dengan gangguan jiwa. Yang pertama adanya syirik, lalu kufur, bermuka dua, riya, marah, lupa. Selanjutnya ada was-was menurut bisikan setan. Selanjutnya ada putus asa atau kehilangan harapan. Selanjutnya ada kerakusan, terus adanya gurur atau tertipu, kesombongan. Selanjutnya ada keinginan dan kerinduan. Yang selanjutnya ada menceritakan hal-hal buruk atau yang disebut dengan ghibah kepada orang lain dan saling membenci. Selanjutnya adanya mencintai dunia dan adanya keinginan yang tidak dapat diwujudkan atau yang disebut dengan tamani. Yang terakhir yaitu kecil dan penakut atau yang disebut dengan al-jubub. Selanjutnya yaitu penyebab munculnya gangguan kejiwaan atau psikopatologi. Yang pertama adanya faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Jadi faktor yang berasal dari dalam jiwa individu itu sendiri, di mana anak dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan kelainan kepribadian atau disebut dengan personality disorder. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan karena faktor eksternal adalah lebih banyak berfokus pada bagaimana sistem pendidikan yang telah diberikan kepada individu sejak ia berusia 0 sampai dengan dewasa, dari umur 25 sampai 40 tahun. Patologi bermakna sebagai pengetahuan tentang penyakit dan gangguan. Jadi, psikopatologi adalah pengetahuan tentang gangguan kejiwaan, penyebab munculnya gangguan kejiwaan atau psikopatologi. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam jiwa individu itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah lebih banyak berfokus pada bagaimana sistem pendidikan yang telah diberikan kepada individu sejak ia berusia dari lahir sampai dengan usia dewasa, tentang usia 25 sampai 40 tahun. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan buku tentang psikologi Islam kepada kalian semua untuk membaca dan memahami lebih dalam.
seperti ini ya bukunya, yaitu karangan dari Bapak Agus Hirmawan. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.